Gadis kecil hanya memberi hormat kepada orang baik yang mengadopsinya. Namun detik berikutnya, pohon persik yang sudah mati selama 3 tahun di rumah itu tiba-tiba berbunga. Bahkan tanaman pot di dalam rumah pun semuanya tumbuh daun hijau. Melihat itu, ayah angkatnya menggosok matanya dan baru menyadari bahwa dia tidak salah lihat. Saat itu, suami istri tersebut baru menyadari bahwa gadis kecil yang dibenci ibu tiri ini ternyata adalah bintang keberuntungan mereka. Ternyata 3 hari yang lalu, ayah angkatnya memimpin pasukan untuk berperang di utara. Wakil komandan mereka juga tewas dalam pertempuran itu. Sebelum meninggal, wakil komandan menitipkan putrinya kepada ayah angkatnya. Karena wakil komandan tahu bahwa setelah kematiannya, istrinya pasti tidak akan memperlakukan anak dari istri pertama dengan baik. Seperti yang diduga, ibu tiri gadis itu, setelah mendengar kabar kematian wakil komandan, bermaksud untuk diam-diam membunuh gadis itu. Namun dia gagal di tengah jalan. Komandan besar datang dan mengetahui bahwa dia datang untuk mengadopsi gadis itu. Ibu tiri pun terpaksa berbohong, mengatakan gadis itu meninggal karena sakit. Namun baru saja dia berbicara, anak laki-lakinya berlari keluar, mengatakan bahwa gadis kecil itu mengeluarkan bau gosong dari halaman belakang. Komandan yang mendengarnya sangat terkejut. Dia langsung menendang pelayan yang menghalanginya, dan menyelamatkan gadis yang nyawanya hampir melayang di halaman belakang. Ketika gadis itu terbangun, dia sudah dibawa ke rumah komandan. Melihat gadis itu makan dengan lahap, suami istri itu merasa sangat kasihan. Mereka segera menyatakan bahwa gadis itu akan menjadi anak mereka mulai sekarang. Namun, setelah mendengar itu, gadis itu langsung turun dari tempat tidur. Kemudian dengan serius memberi hormat kepada mereka berdua. Seketika, keberuntungan gadis itu membawa keberuntungan bagi mereka. Tidak hanya menyembuhkan tangan komandan, tapi juga memberikan kehidupan baru pada rumah komandan. Namun saat itu, gadis itu melihat sebuah kabut hitam muncul dari rumah komandan, tanpa diketahui. Itulah jebakan yang dipasang oleh kepala negara. Kedatangan gadis itu secara kebetulan menghancurkan jebakan tersebut. Kepala negara yang mengetahui hal itu sangat marah. Dia memutuskan untuk menghilangkan gadis itu terlebih dahulu, kemudian merencanakan kehancuran rumah komandan. Karena hanya dengan begitu dia bisa menguasai istana. Sementara itu, gadis kecil itu mulai merasakan firasat buruk. Namun sebelum dia sempat memikirkan apa yang terjadi, dia dihadapkan pada perhatian orang-orang yang kelaparan. Setelah bertanya kepada komandan, dia baru tahu, karena perang yang terjadi, banyak warga yang terlantar dan kelaparan. Untuk membantu mereka, rumah komandan menyediakan bubur bagi para korban. Namun, karena terlalu banyak korban yang datang, stok beras di rumah komandan habis. Hal ini langsung membuat komandan kebingungan. Tidak ingin menghadapi tong beras yang kosong, gadis kecil itu hanya berbisik mantra. Detik berikutnya, beras yang sangat banyak tiba-tiba ada di hadapannya. Masalah kelaparan warga pun langsung teratasi. Namun, pemandangan ini kebetulan dilihat oleh ibu tiri yang jahat. Melihat gadis yang menikmati kemewahan di rumah komandan, sedangkan dia hanya memegang sayuran hijau di tangannya. Dia langsung merasa sangat marah. Dia segera berlari untuk mendorong gadis itu. Untungnya, dengan bantuan komandan dan para korban, ibu tiri tidak berhasil. Namun hal ini justru membuat ibu tiri semakin kesal. Keesokan harinya, gadis kecil dan ibu angkatnya pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar. Namun karena tahun ini adalah tahun bencana, mereka berdua telah berjalan sepanjang pagi namun tidak mendapat banyak hasil. Saat ibu angkatnya merasa kecewa, tiba-tiba, sepotong madu jatuh tepat di depan mereka. Ibu angkatnya sangat terkejut, dan merasa pasti ini adalah keberuntungan yang dibawa oleh gadis itu. Malam itu mereka merebus madu menjadi air, dan memberikannya kepada para korban yang kelaparan. Namun, tak lama setelah itu, para korban yang menginap di rumah komandan tiba-tiba terjangkit penyakit aneh. Saat komandan berencana menulis surat, untuk segera mengirimkan bantuan ke istana, tiba-tiba